Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda bagi pelaksanaan kuliah kerja nyata atau yang biasa disebut KKN oleh Universitas Diponegoro. Kegiatan KKN yang biasanya dilakukan secara tim dengan menerjunkan para mahasiswa ke desa-desa di penjuru negeri, kini terpaksa dilakukan secara mandiri atau individu, di lingkungan sekitar tempat tinggal masing-masing mahasiswa. Hal ini dilakukan sebab adanya pandemi virus COVID-19 yang sedang mewabah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, saya, Nesari dari Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, siap mengabdikan diri di lingkungan tempat tinggal saya, yang berlokasi di wilayah RT 5 RW 10, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Kelurahan Manyaran adalah salah satu dari 16 kelurahan yang terdapat di Kecamatan Semarang Barat. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Giseedrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ngalian dan Kelurahan Kalipancur. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kembangarum dan Kecamatan Ngalian. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ngemplak Simongan. Kelurahan Manyaran memiliki luas wilayah sebesar 150 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 15.993 penduduk yang terbagi menjadi 7.736 penduduk laki-laki dan 8.257 penduduk perempuan. Dari sisi kelembagaan, Kelurahan Manyaran terdiri dari 11 buah rukun warga atau RW dan 99 buah rukun tetangga atau RT. Salah satu wilayah RT dan RW tersebut adalah wilayah RT 5 RW 10 yang akan menjadi lokasi KKN saya selama 45 hari ke depan, sejak tanggal 5 Juli hingga 15 Agustus 2020. Berbicara mengenai potensi wilayah, Kelurahan Manyaran memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai tempat pemukiman, karena hanya berjarak sejauh 5,4 km dengan pusat kota. Lokasi Kelurahan Manyaran pun juga berada dekat dengan rumah dinas wali kota Semarang, yang kini sedang dialihfungsikan sebagai ruang isolasi bagi pasien COVID-19. Di lain sisi, wilayah Manyaran pun juga berada dekat dengan pasar tradisional, toko swalayan, dan juga minimarket-minimarket di sepanjang jalan, sehingga warga pun akan sangat dipermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam hal fasilitas umum, wilayah Manyaran juga memiliki pusat pelayanan kesehatan, tempat ibadah, dan juga sekolah yang cukup lengkap mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Untuk akses keluar masuk dari dan menuju luar kota pun juga sangat dipermudah dengan adanya jalan tol Manyaran. Sedangkan dalam hal transportasi, angkutan umum sangat mudah sekali ditemui di sekitar wilayah Manyaran. Bahkan salah satu moda transportasi kebanggaan kota Semarang, yaitu bus Trans Semarang juga sudah beroperasi melewati wilayah ini sejak akhir tahun 2019. Dari segi perekonomian, lokasi Kelurahan Manyaran yang sangat strategis dan berada dekat dengan jalan raya utama dimanfaatkan oleh warga sebagai lokasi mata pencaharian mereka. Salah satunya adalah berdagang. Pada sore hari, di sekitar jalan raya Suratmo akan banyak sekali dijumpai pedagang kaki lima. Mereka menjajakan dagangan mereka yang mayoritas berupa makanan ringan atau cemilan. Dengan kondisi wilayah yang sangat menguntungkan itu, tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di wilayah Manyaran, terutama di bidang properti. Meskipun memiliki potensi wilayah yang sangat banyak sekali, hal itu tak membuat Kelurahan Manyaran jadi terlepas dari adanya permasalahan wilayah.
seperti yang terjadi di wilayah RT 5 RW 10, yaitu lokasi KKN saya. Beberapa permasalahan yang dijumpai pada lokasi tersebut adalah masih adanya beberapa warga yang belum menerapkan protokol kesehatan ketika berada di sekitar rumah, seperti tidak memakai masker, masih sering berkumpul dengan tetangga-tetangga tanpa menerapkan jaga jarak. Selain itu, dari hasil observasi juga ditemukan adanya warga yang masih kurang pengetahuan tentang tata cara memakai masker kain dengan benar untuk melindungi diri dari bahaya virus COVID-19. Dari hasil wawancara dengan beberapa warga pun juga ditemukan fakta tentang kurangnya pengetahuan mereka akan bahaya sampah plastik terhadap lingkungan, serta alasan pemerintah mulai menerapkan kebijakan larangan penggunaan kantong kresek. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa kebijakan pemerintah itu cukup menyulitkan mereka ketika berbelanja ke toko swalayan dan minimarket-minimarket. Untuk mengatasi beberapa permasalahan yang ada, berikut adalah program kerja KKN yang telah berhasil saya laksanakan. Program kerja 1, survei kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan disertai sosialisasi cara memakai masker kain dengan benar. Pada program kerja 1, saya melakukan kegiatan survei menggunakan kuesioner secara door-to-door ke rumah warga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Teknik sampling yang saya gunakan yaitu simple random sampling dengan populasi warga usia 12-65 tahun sebanyak 201 orang. Kemudian diambil sampel sebanyak 20% dari populasi, yaitu sebanyak 41 responden. Setelah pengisian kuesioner survei, saya memberikan paket yang berisi masker kain beserta leaflet cara memakai masker kain dengan benar secara gratis kepada responden survei. Leaflet ini menjadi bahan sosialisasi saya kepada masyarakat tentang tata cara pemakaian masker kain dengan benar, dengan tujuan supaya perlindungan yang mereka dapatkan dari penggunaan masker kain tersebut akan maksimal untuk mencegah penularan virus COVID-19. Hasil dari survei kemudian saya serahkan kepada ketua RT setempat untuk kemudian ditindaklanjuti. Selain itu, saya juga membuat pamflet yang berisi informasi tentang adaptasi kebiasaan baru, macam-macam protokol kesehatan yang harus dipatuhi, dan publikasi hasil survei yang saya lakukan. Pamflet ini kemudian saya tempel ke beberapa lokasi-lokasi strategis di wilayah sekitar RT. Program kerja 2. Sosialisasi gerakan diet plastik dan 5 langkah mudah untuk memulainya. Pada program kerja 2, saya membuat video sosialisasi yang berisi bahaya sampah plastik terhadap lingkungan, alasan pemerintah mengurangi penggunaan kantong kresek, dan pengenalan gerakan diet plastik serta 5 langkah mudah untuk memulainya. Lain yang juga tak bisa lepas dari keseharian kita adalah plastik. Bahaya apa saja sih yang bisa ditimbulkan oleh sampah plastik terhadap lingkungan? Nah, berikut adalah 5 langkah mudah dalam melakukan diet plastik. Yang pertama, tas belanja atau tote bag sebagai pengganti kantong kresek. Walaupun biasanya kantong kresek diberikan secara gratis oleh penjual, tetapi alangkah baiknya kita harus mulai membiasakan diri membawa tas belanja sendiri dari rumah. Bahkan saat berbelanja di warung-warung dekat rumah sekalipun. Karena pada waktu mendatang akan semakin banyak toko-toko yang tak menyediakan kantong kresek. Kedua, sedotan stainless steel sebagai pengganti sedotan plastik. Ketiga, peralatan makan dari stainless steel atau kayu sebagai pengganti alat makan plastik. Keempat, botol minum atau tumbler sebagai pengganti botol air minum kemasan dan gelas plastik. Dan yang kelima, kotak tempat makan sebagai pengganti tempat makan dari styrofoam. Saat akan membungkus makanan untuk dibawa pulang ke rumah, kita bisa memakai kotak tempat makan sendiri untuk mengurangi penggunaan tempat makan dari styrofoam. Nah, sangat mudah bukan untuk melakukan diet plastik? Toh, masih banyak sekali barang-barang di sekitar kita yang dapat menggantikan penggunaan plastik sekali pakai. Sudah saatnya kita bahu-membahu menyelamatkan lingkungan dan bumi kita dari ancaman sampah plastik yang kian menggunung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk,
Sudah saatnya diplastik. Video sosialisasi tersebut kemudian saya upload ke YouTube dan saya bagikan ke grup WhatsApp ibu-ibu PKK. Saya juga mengajak beberapa warga yang tidak tergabung ke grup WhatsApp tersebut untuk menonton video sosialisasi bersama-sama dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk menarik antusias warga, saya juga mengadakan kuis berhadiah terkait gerakan diet plastik yang dilakukan saat pelaksanaan kegiatan PKK oleh ibu-ibu. Nah, berikut adalah testimoni dari warga terkait program KKN yang telah saya laksanakan. Dengan adanya tadi presentasi dari Mbak Nesa, itu juga memberikan pengetahuan kita ya sebagai ibu-ibu rumah tangga dan juga lingkungan sekitar bahwa memang sampah plastik itu sangat merusak lingkungan, juga membuat dampak yang kurang baik karena susah terurai begitu. Jadi kita lebih mengerti dengan adanya masukan dari Mbak Nesa presentasi ini. Kita juga jadi ngerti bahwa sampah plastik itu kita harus mengurangi.